Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang sama Rafael. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan gaya kaca pembesar. Tujuan percobaan ini yaitu menyelidiki prinsip kerja kaca pembesar. Nah, lalu apa saja sih barang-barang yang kita perlukan? Yang pertama, kita membutuhkan rel presisi. Yang kedua, kita membutuhkan kaki rel. Yang ketiga, kita membutuhkan tumpakan penyepit. Yang keempat, pemegang lilin. Karena kita tidak ada lilin, jadi kita menggunakan spiritus yang di sini ya, ada spiritusnya. Yang kelima ada lensa f50 ini. Yang kedua, yang keenam itu ada lensa f100. Mana f100-nya? Ini f100 yang ini ya. Nah, yang ketujuh itu ada f200. Lalu karena kita yang ini yang ke-8 menggunakan batang lilin, karena nggak ada batang lilin kita ganti dengan ini. Lanjut saja, kita langsung ke uji percobaannya. Kita pasang F50 terlebih dahulu di tumpakan penjepit. Saat kita tumpakan lensa F50-nya di penjepit, kita atur jarak dari objek ke lensa supaya terlihat jelas oleh kita maupun kamera. Kita atur. Nah, pada jarak berapa ini ya? 35, 32. Pada jarak 33 kita bisa lihat bahwa lensa f50 ini terlihat jelas dan bayangan apinya itu kecil, tergolong kecil pada jarak 33 cm. Lanjut, kita ke f100. Tunjukin dulu coba. Nah, ini f100. Kita atur kembali. Tolong jangan dinyalain. Maaf. Pada jarak 48 cm, f100 itu terlihat jelas dan ukuran si bayangan objek itu terlihat sedang. Pada jarak 46 cm. Selanjutnya kita ke f200. Kita ganti lensanya. Seperti biasa, setiap kita mengganti lensa, kita harus mengatur jarak dari objek dan dari objek ke lensa. Kita atur kembali. Nah, kita bisa lihat pada jarak 38 cm. Sini 38 cm. Maka kita bisa mendapatkan bahwa ukuran bayangan si api tersebut terlihat besar dibandingkan dari lensa-lensa sebelumnya. Lalu ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini, untuk tukang servis jam manual, jarak fokus yang manakah paling tepat ia gunakan sebagai kaca pembesar? Jarak fokus yang paling tepat untuk digunakan sebagai kaca pembesar bagi tukang servis jam adalah sekitar 150 sampai 150 mm.
Ini memberikan pembesaran yang memadai untuk melihat detail kecil tanpa terlalu dekat dengan objek. Lalu pertanyaan kedua, mengapa tukang servis jam tidak dianjurkan memakai lensa yang memiliki jarak fokus 200 mm? Karena dengan jarak fokus 200 mm memberikan pembesaran yang lebih kecil, sehingga detail kecil pada jam tangan mungkin tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, jarak ini mungkin membuatnya lebih sulit untuk bekerja dengan presisi terutama pada bagian kecil. Lalu pertanyaan terakhir, benarkah orang tidak mungkin memakai lensa negatif sebagai kaca pembesar? Benar, karena lensa negatif tidak dapat digunakan sebagai kaca pembesar. Lensa negatif menyebarkan cahaya yang melewatinya sehingga menghasilkan gambar maya yang lebih kecil daripada objek asli. Sebaliknya, kaca pembesar atau loupe harus menggunakan lensa positif yang mengumpulkan cahaya dan menghasilkan gambar nyata yang lebih besar daripada objek aslinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, lensa semakin besar kita gunakan, maka untuk objek yang kecil maka kurang jelas. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kaca yang di bawah 200 atau kaca 50, kaca 100 sampai 150, itu kita bisa melihat bagian-bagian kecil yang lumayan cukup jelas dibandingkan dengan f200 begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.